sahabat Trabas, jumpa lagi dengan Bima Kartika Channel. Kali ini kita akan mereview sekaligus ke tempat produksi. Jadi saya kenapa kok kalau ke gunung itu bukannya tidak takut, tapi saya punya senjata rahasia. Bagaimana kita ke gunung dan meminimalisir gejala hipotermia. Nah ini, soalnya apa? Tidak bisa kita sangkal bahwa rekan-rekan pendaki itu kebanyakan penyakit utamanya selain itu kecapean, yang paling dikhawatirkan itu adalah hipotermia. Itu penyakit pembunuh nomor 1 waktu di gunung. Contohnya yang kemarin-kemarin, kalau tidak 1-2 orang tapi juga banyak kasus-kasus pendaki yang meninggal dunia atau gugur karena terkena hipotermia. Nah ini saya akan membagi tips. Nah ini minuman ini nanti paling tidak itu bisa meminimalisir untuk gejala hipotermia. Jadi minumannya simple, mudah, itu pasti gampang dibuat, tidak lebih sulit dari kita membuat kopi seperti biasanya. Oke, ikuti terus channel ini, jangan lupa subscribe, like, and share, dan jangan sampai di skip agar tahu penjelasannya seperti apa dan manfaatnya seperti apa. Oke, go! Oh ya, masuk. Selamat malam Mas Yuda. Selamat malam. Bagaimana kabarnya Mas? Baik, baik. Tumben, udah apa malam-malam? Iya Mas, ini mau, kemarin kan banyak teman yang tanya itu waktu aku ke Penanggungan, Mas sama bawa minuman apa itu kok enak seger gitu. Waktu kemarin kan aku ke Penanggungan waktu barengan sama Fiersa Besari. Kemarin kan Fiersa via kami Ajeng, nah aku kebetulan kemarin via ketemu di sini. Nah itu kemarin buat yang lainnya, Mas itu minuman apa kok enak itu kan sempet tak kasih. Nah itu ya minuman stang itu. Nah ini berhubung malam ini juga kebetulan saya masih ada di Kedemudi, sekalian saya mampir ke sini. Ya ini kebetulan kan ya ownernya kan sampean saudara sendiri ternyata. Jadi kita mau tanya-tanya ini Mas. Oh iya Mas Yuda, yang sebenarnya yang dimaksud minuman secang itu apa Mas? Iya, jadi gini ya, secang itu merupakan minuman tradisional. Jadi kalau minuman tradisional itu secara otomatis bahan-bahannya juga diperoleh dari alam, bukan dari farmasi. Terus secang ini sendiri merupakan kayu yang diambil dari batang tua atau pokoknya. Ini yang diserut. Nah itu kayu secang. Kayu secang ini tersebar di seluruh hutan Indonesia. Karena pada zaman Belanda dulu kayu secang itu digunakan sebagai pagar hutan ya, untuk mencegah penjarahan kayu. Karena apa? Kayu secang ini tanamannya berduri dan kuat, sehingga hingga saat ini tanaman secang ini banyak tersebar di hutan Indonesia. Nah untuk kayunya sendiri ini cara mengambilnya dengan cara dibuang kulitnya setelah dipotong, dan setelah itu diserut yang bagian tuanya dan dikeringkan sehingga menjadi kayu secang serut yang banyak sekali manfaatnya. Kan banyak orang yang mengira minuman secang itu sama dengan medang ungu.
sebenarnya apa sih Mas perbedaan secang itu sama wedang ungu? Gini ya, jadi banyak orang itu bilang secang itu wedang ungu, bilang wedang ungu itu secang. Ya, sebenarnya ada perbedaan yang sangat nyata antara minuman secang dan wedang ungu. Kalau kita bicara tentang sejarah ya, wedang secang ya, secang itu, minuman secang itu sebenarnya sudah ada sejak zaman Majapahit, sehingga secang itu lebih terkenal di Jawa Timur. Dan minuman secang itu sendiri adalah minuman para raja-raja Majapahit. Nah, dan untuk secang itu komposisinya juga beda dengan wedang ungu. Nah, kalau wedang ungu sendiri itu lebih terkenal di daerah Jawa Tengah. Ya, wedang ungu, dan komposisi wedang ungu itu dari daun-daunan ya, tapi tetap ada secang sama jahenya. Tapi beda kalau wedang ungu itu bahannya itu misalnya dari daun salam, daun jeruk, terus daun dari cengkeh, ya itu yang dibuat. Sehingga kalau kita bicara masalah ungu itu memang volumenya itu lebih besar, lebih banyak daripada secang. Namanya ungu itu kalau bahasa orang Kulonan sana itu namanya sampah ya, jadi wedang sampah. Nah, kenapa dikatakan sampah? Karena memang dari daun-daunan yang kayak sampah, walaupun itu sebenarnya sangat bermanfaat juga, hampir sama dengan wedang secang, hanya bedanya dari sejarahnya dan juga di komposisinya itu. Oh iya Mas Yuda, bisa dijelaskan juga. Ini kan tak lihat, ini kan beberapa ada jahe apa ini segala macam ini. Ini sebenarnya komposisinya itu apa saja Mas ini Mas? Ya, untuk komposisi sendiri kalau secang ini sebenarnya tidak harus sama sesuai dengan yang saya pegang ini ya. Itu tergantung dari produsen ya, tergantung dari peramunya sendiri yang meramu. Tinggal nanti mengatur di kombinasi bahan-bahan yang dipakai. Tapi kalau yang saya produksi ini komposisinya yang pertama kayu secang ya. Kayu secang mungkin nanti saya tunjukkan ya untuk bentuk serutan kayunya, karena kalau kita lihat di sini kayaknya kurang jelas ya. Ini biar nanti tahu bagaimana bentuk daripada kayu secang yang sudah diserut ya. Tunggu sebentar ya, ini saya ambilkan dulu di belakang karena kebetulan ada kegiatan produksi, saya ambilkan untuk kayu secangnya. Nah, ini yang dimaksud ya. Jadi kayu secang modelnya seperti ini. Ini kayu secang yang sudah diserut dan dikeringkan. Nah, kebetulan di kawasan hutan lereng Gunung Penanggungan ini sangat banyak sekali ya, kayu secang ini. Ini di sepanjang jalan, terus di pinggir-pinggir hutan ini banyak terdapat kayu ini. Bahkan masyarakat sekitar ini banyak yang tidak tahu manfaat dari kayu secang ini. Biasanya digunakan untuk kalau orang sini bilang itu reng ya, untuk atap rumah, untuk sangga genteng. Karena kayunya kuat ya, kuat sekali kayunya ya. Nah, setelah diserut itu bentuknya seperti ini ya. Ini kayu secang. Ini nanti kalau dikasih air panas atau direbus, ini airnya menjadi merah. Nah, warna merah itulah yang memberikan manfaat ya. Ini. Terus komposisi yang lainnya itu di sini ada kembang lawang ya. Kembang lawang itu sebenarnya buah ya, bukan bunga. Sebenarnya kembang, tapi sebenarnya itu adalah buah yang menyerupai kayak bunga, sehingga orang bilang itu
kemang lawang, bunga yang seperti bintang. Tapi kebetulan ini sudah saya potong-potong kecil karena disesuaikan dengan komposisi. Kalau utuh nanti rasanya terlalu dominan dan manfaatnya mungkin nanti akan berbeda. Terus berikutnya ini ada cengkeh ya. Cengkeh, kalau sendiri cengkeh itu bentuknya seperti apa ya, biasanya disebut dengan campuran rokok. Karena cengkeh itu juga salah satu dari toga atau obat ya, obat keluarga atau herbal yang digunakan untuk obat-obat tradisional. Terus berikutnya adalah kayu manis ya, kayu manis. Terus serai, ini daun serai yang sudah dikeringkan ya, dan jahe. Kebetulan jahe ini kami peroleh dari kebun sendiri. Jadi kami produksi herbal ini, minuman secang tradisional ini untuk jahe sama serai ini diproduksi di kebun sendiri dan fungsinya adalah untuk memenuhi kebutuhan bahan baku. Dan ini memang penanamannya secara alami ya. Secara alami, tidak menggunakan bahan kimia, termasuk serainya, jadi dibiarkan tumbuh ya. Terus setelah masa panen dipanen dan diracang untuk jahenya dan dikeringkan. Cara pengeringannya pun tidak sembarangan, tidak boleh langsung kena cahaya matahari. Karena apa? Nanti zat yang ada di dalam bahan itu bisa rusak karena ultraviolet, sehingga harus dikeringkan di bawah naungan plastik. Ya itu agar zatnya tidak rusak. Nah itu ya untuk komposisi wedang secang yang kami bikin, kami produksi. Ya ini ada manfaat ya untuk masing-masing bahan ini. Nah ini Mas, itu sebenarnya untuk manfaatnya itu untuk apa sih Mas? Apakah memang benar kalau kemarin kan saya juga merasakan sendiri sih manfaatnya waktu aku sampean kasih kemarin, itu memang badan itu terasa hangat. Nah itu apakah memang ada hubungannya Mas kemarin? Setiap aku pendakian itu kan pasti setelah saman bawain itu aku merasa nyaman nih Mas. Jadi setiap orang-orang buat, apalagi kalau mau tidur gitu ya, apalagi kalau kita lagi kedinginan atau stay atau apa waktu summit itu enak bawa ini sebenarnya memang Mas, bener-bener bisa menghangatkan tubuh atau memang hanya sugesti saya Mas ini Mas? Ya kalau kita bicara masalah manfaat ya, jadi sebenarnya untuk masing-masing bahan ya dalam satu kemasan ini memiliki manfaat yang berbeda-beda. Tapi secara keseluruhan dari ramuan ini manfaatnya itu bisa dilihat di labelnya. Jadi kalau mengkonsumsi secang ini sudah bisa dilihat di sini komposisi juga manfaatnya. Jadi yang utama ini untuk secang sendiri ini manfaatnya sebenarnya untuk membersihkan darah ya. Membersihkan darah sehingga otomatis akan melancarkan peredaran darah, dan ini bagi remaja-remaja putri biasanya ya, kalau darahnya kotor secara otomatis berdampak terhadap kesehatan kulitnya, ini jerawat biasanya. Makanya kalau untuk menghilangkan jerawat itu darahnya dibersihkan. Bagaimana caranya? Ya mengkonsumsi secang ini atau seperti ini yang sudah ada ramuannya ya itu. Terus manfaat yang lain adalah untuk mencegah osteoporosis atau pengkeroposan tulang. Nah ini untuk yang menjelang lansia ya, kalau sudah ada gejala osteoporosis bisa mengkonsumsi ini secang ini. Dan manfaat yang lain juga untuk pengobatan tuberkulosis ya, TBC, terus juga untuk pengobatan dan pencegahan kanker. Karena apa? Di bahan ini, secang ini ada antioksidan ya, bahan antioksidan, dimana antioksidan itu nanti kalau
terlalu banyak berada di dalam tubuh kita itu bisa menyebabkan kanker, walaupun antioksidan sendiri itu dibutuhkan di dalam tubuh kita. Fungsinya apa? Fungsinya adalah untuk mencegah masuknya atau kontaminasi dari mikroba, bakteri atau virus ya. Nah, ini sendiri secang ini juga ada manfaat antimikrobial. Jadi bisa digunakan untuk mencegah penyakit yang disebabkan karena bakteri, jamur dan virus. Bahkan orang dulu kalau memandikan bayi itu dengan rebusan air secang untuk mencegah catal dan iritasi. Nah itu Mas. Oh ya, satu lagi Mas, poin yang terakhir. Apa memang secang ini itu bisa untuk mencegah atau meminimalisir hipotermia Mas? Karena Mas Wijayo tahu sendiri, penyakit paling mematikan di gunung salah satunya adalah hipotermia Mas. Makanya kita seorang pendaki itu biasanya itu sering merasakan dingin. Nah itu kan khawatirnya kan nanti hipotermia. Nah hipotermia itu kan juga salah satu penyakit pembunuh paling sadis Mas. Salah satu maksudnya, selain tersesat. Mohon dijelaskan Mas. Ini kan? Ya, sebenarnya sih itu bukan sugesti ya. Jadi kalau kita mengulas kembali tentang manfaat dari secang ini ya, kita hubungkan dengan hipotermia dinginan ya. Karena apa? Di dalam bahan ini tadi sudah sempat saya singgung itu untuk meningkatkan daya tahan. Karena apa? Karena cuaca buruk ya. Kalau musim hujan itu minum ini ya, secang ini untuk menghangatkan, termasuk juga hipotermia ya. Cuman saya secara pribadi belum pernah meneliti, mengkaji apakah memang secara langsung nanti berdampak terhadap mencegah hipotermia ya. Cuman dari hipotesa saya bahwa ini ada jahe, dimana jahe ini bisa menghangatkan tubuh, juga kapulaga. Karena kapulaga sendiri ini sebenarnya aroma sama rasa itu hampir mirip dengan minyak kayu putih ya. Jadi kalau kawan-kawan mau mencicipi kapulaga ya, di baunya ya, di aromanya, terus dikunyah itu seperti minyak kayu putih. Jadi isis ya. Nah kalau dari pengalaman konsumen yang sudah konsumsi dari minuman tradisional secang ini memang banyak yang mengatakan ini enak ya, diminum pada saat dingin. Kenapa? Nanti berdampak terhadap kehangatan, menghangatkan tubuh. Nah, termasuk juga saudara saya ini ya, pengalaman minum secang di saat kegiatan pendakian ya, otomatis di atas gunung itu juga udaranya lebih dingin daripada di dataran rendah atau di kawasan perkampungan ya. Walaupun kami di sini juga berada di lereng gunung, tapi kalau di puncak otomatis juga suhunya lebih dingin ya. Kenapa? Kalau minum secang ini bisa hangat ya, tadi sudah saya sampaikan bahwa manfaat dari bahan ini ya, yang secangnya itu adalah untuk meningkatkan daya tahan tubuh terhadap cuaca buruk. Terus juga di jahenya ini fungsinya adalah untuk menghangatkan tubuh karena ada zat yang memang yang begitu, dan juga kapulaganya ini ya. Jadi saran kalau kawan-kawan misalnya berkegiatan di alam ya, terus ada kegiatan pendakian dan juga di cuaca buruk seperti saat ini musim hujan ini, lebih sering
mengkonsumsi minuman secang ini, ya, karena bisa berdampak terhadap menghangatkan tubuh kita. Oh iya mas, ini kan kemasan besar mas ya. Terus satu kemasan ini isi berapa ini mas? Permisi, isi berapa ini? Ini kan satu porsi ya, satu kali apa? Ini kan bisa tidak hanya satu kali mas ya, bisa digunakan 2 kali kalau nggak salah ya. Kemarin tak gunakan 2 kali itu masih enak mas ini mas. Itu seini mas. Nah ini kan ukurannya kan agak besar gini. Ini isi berapa ini mas? Berarti kalau ini satunya bisa saya gunakan 2 kali, berarti satu kemasan ini bisa digunakan berapa kali mas? Ini kan banyak ini mas. Jadi kalau beli ya segini ini ya. Isi berapa ini mas? Satu kantong ini mas? Ya, ini kemasan saset ya. Jadi kemasan saset ini sebenarnya kalau konsumsi ini memang bisa digunakan 2 kali. Karena apa? Kayu secang ini kalau sekali pakai ya, terus setelah diminum ya atau disaring dulu, ini untuk ramuannya ini bisa direbus lagi dan warna merahnya masih keluar. Terus kalau warnanya masih keluar, itu zatnya juga masih ada, termasuk jahe. Karena ini jahe kering ya. Kalau misalnya direbus atau diseduh dengan air panas, ini hanya sebagian zatnya yang keluar, sehingga bisa dilakukan untuk 2 kali konsumsi ya. Gitu. Nah, yang kemasan besar ini isinya 10 saset ya. Jadi satu kemas besar ini 10 saset. Jadi kalau satu kemasan ini ya, terus satu saset bisa 2 kali, berarti bisa digunakan 20 kali ya. Untuk harga, kalau kemasan yang ini ya, kemasan besar ini harganya macam-macam ya. Kalau harga di lokalan sini ya, di sekitar lereng Gunung Penanggungan, karena banyak ya, jadi gede-gede ya, warung-warung itu yang sudah memakai produk ini harga ke warung itu memang beda ya dengan harga konsumen. Kalau harga konsumen itu 35.000 per packnya ini, terus kalau ke warung ini harganya 25.000 ya. Maksudnya kami juga berbagi manfaat ya, terutama untuk peningkatan ekonomi para pedagang kecil. Beda lagi kalau ini sudah keluar wilayah Selo 5, terutama untuk penjualan di Sidoarjo, Surabaya, ini bahkan masuk ke rumah makan itu harganya bisa mencapai 50.000 karena sudah dibawa oleh distributor ya. Nah ini, kalau kawan-kawan yang berada di luar wilayah Peloningan ya, luar wilayah Trawas, itu nanti bisa pengiriman lewat ekspedisi, tapi untuk minimal pengambilan itu 10 pack ya, 10 pack nanti bebas ongkir ya. Sekali lagi, minimal 10 pack bebas ongkir. Nah, itu merupakan komitmen dari usaha kami. Oke, sahabat Trawas, langsung saja akan saya tunjukkan sesimpel apa sih membuat minuman secang ini. Jadi nggak perlu takut repot karena di sini kan sudah disediakan per saset. Jadi satu saset itu cukup untuk 2 kali seduh. Jadi nggak usah banyak-banyak ya, paling ke gunung bawa 3 saset aja cukup. Kalau cuma
untuk pendakian 2 hari 1 malam atau 3 hari 2 malam, karena memang kemarin memang 1 saset itu saya pakai 2 kali itu masih enak, bener penjelasannya. Jadi enggak cuma 1 kali, jadi untuk 2 kali pakai itu masih enak dan masih aromanya itu masih sangat terasa. Jadi badan itu hangat, enak memang. Jadi oke, langsung saja kita praktekkan. Sesimpel apa sih membuat minuman secang kalau kita lagi berkegiatan di gunung atau pas kita melakukan kegiatan. Langsung kita praktekkan. Jadi kita kasih tahu teman-teman, simpel apa sih buatnya. Sama kayak buat kopi sebenarnya, simple, tinggal nesting, kasih air panas, terus dimasukkan, atau bisa juga ini ditaruh di gelas, nanti air panasnya dituang. Setelah air mendidih, jadi ya seperti kita kalau buat kopi, nah tinggal sobek, tapi saya pesen ya sampahnya dibawa turun. Jadi jangan sampai kita meninggalkan sampah plastik di gunung karena akan sangat merusak. Oke, ya tinggal gini, tinggal seduh. Nah, seperti ini, seperti ini. Kita kecilkan, kita matikan kompor dan tinggal seduh. Nah, setelah dituangkan air panas, tinggal seduh sini, jadi biar aromanya tercampur. Enak ini. Warnanya jadi kayak gini, warnanya. Tekstur warnanya jadi kayak gini. Ini cengkehnya kelihatan ini. Ini cengkeh beneran, bukan daunnya. Kalau tadi kan saya tanpa gula. Kalau teman-teman mau dikasih gula, tambahan gula nggak apa-apa, silakan sesuai selera kalian. Tapi kalau saya ini tanpa gula, jadi memang luar biasa ini, beneran enak kalau ini bawa di gunung. Kita cicipin ya. Langsung hangat. Apa? Nggak terlalu itu, rasanya juga nggak terlalu nyolok, jadi smooth, tapi anget, enak. Jadi karena ya wis jelas wong ini rempahnya kayak gini loh. Punya cengkeh, ada kapulaga, ada secangnya yang warnanya merah darah ini. Ini mantep ini. Recommended pokoknya kalau ke gunung, simple. Nah, terima kasih sudah menonton. Jangan lupa subscribe, like, and share. Oh iya, kalau mau beli secang ini, linknya ada di bawah. Cek di deskripsi ya. Nanti ada kontak personnya. Langsung ke penjual aja. Langsung ke ownernya yang punya usaha aja. Nanti saya nomor HP-nya akan saya cantumkan di deskripsi. Cek di deskripsi. Oke. Salam Terabas Alas Mojopahit. Salam sahabat Terabas.